Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya atas nama David Gualain akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan salah satu mata kuliah pada program studi teknik informatika semester 4. Jadi untuk mengenal sistem operasi, kita simak video berikut ini. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Jadi sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna atau user dari komputer dengan perangkat keras komputer. Berikut ini beberapa contoh sistem operasi yang sudah terkenal familiar di seluruh dunia. Yang pertama ada Windows. Windows merupakan sistem operasi dengan pengguna terbanyak. Kemudian ada Linux dan Ubuntu sebagai sistem operasi yang mudah didapatkan, open source, dan dapat dimodifikasi oleh pengguna atau user. Yang berikutnya ada Mac OS pada laptop keluaran notebook untuk handphone. Ada sistem operasi di OS pada handphone keluaran iPhone, dan terakhir ada sistem operasi Android pada semua handphone. Berikut definisi sistem operasi. Jadi sistem operasi komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama perangkat keras, yang kedua program aplikasi, yang ketiga sistem operasi, dan yang keempat adalah pengguna atau user. Jadi sistem operasi ini berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna atau user. Sistem operasi juga memiliki fungsi penting sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dari penggunaan komputer yang tidak perlu. Kemudian, apa tujuan kita mempelajari sistem operasi? Jadi untuk menjawab tujuan dari kita mempelajari sistem operasi adalah agar nantinya kita mengenal dan mampu merancang sendiri tanpa memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tujuan kita mempelajari sistem operasi ini, kita dapat merancang sistem sendiri dengan tidak memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, tujuan dari kita mempelajari sistem operasi agar kita bisa memilih alternatif sistem operasi, kemudian memaksimalkan penggunaan sistem operasi sehingga konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Yang berikut sasaran sistem operasi. Jadi sistem operasi ini memiliki 3 sasaran. Yang pertama kenyamanan. Kenapa sistem operasi itu memiliki kenyamanan? Karena membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Jadi dengan sistem operasi, pengguna komputer merasa lebih nyaman. Kedua, efisien. Jadi sistem operasi ini memberikan penggunaan sumber daya dalam sistem komputer yang dapat digunakan secara efisien. Kemudian yang ketiga berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem baru. Yang berikut sejarah sistem operasi. Jadi ini ada gambar sejarah sistem operasi dari generasi pertama pada tahun 1945 sampai generasi komputer pada tahun 1980-an. Jadi yang pertama kita membahas generasi komputer pada tahun 1945 sampai 1955 atau dikenal dengan generasi pertama.
Jadi generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektrik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Dan hal itu disebabkan oleh kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Jadi pada sistem operasi komputer generasi pertama ini, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan. Kemudian generasi ketiga, pada generasi ketiga ini sekitar tahun 1965 sampai 1980, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus. Yang keempat, generasi keempat pasca tahun 1980-an. Jadi di generasi keempat ini sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Yang berikut layanan sistem operasi. Jadi ada 8 layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program. Jadi sistem operasi pertama harus dibuat program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Jadi sistem operasi juga menyiapkan fasilitas dan layanan untuk para pengguna atau pemrogram untuk menuliskan program. Kemudian yang kedua, eksekusi program. Eksekusi program ini berarti instruksi-instruksi atau data-data yang harus dimuat ke memori utama perangkat. Kemudian keluaran dan berkas-berkas harus diinisiasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu ditangani oleh sistem operasi. Jadi layanan sistem operasi ini memberikan instruksi-instruksi atau data-data. Kemudian dimuat ke memori utama atau perangkat-perangkat masukan dan keluaran, dan berkas yang diinisiasi serta sumber daya yang ada yang harus disiapkan. Kemudian pengaksesan input-output device. Artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan dapat beroperasi. Yang berikut pengaksesan terkendalinya terhadap berkas, di mana disediakan mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem. Artinya pada pengaksesan digunakan bersama atau shared system. Yang keenam, layanan sistem operasi yang keenam, pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perbuatan sumber daya. Layanan sistem operasi yang ketujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jadi deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan ini, ketika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampak terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Jadi deteksi ini memberikan instruksi bahwa sistem komputer yang ada kesalahan yang akan terjadi pada aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir dari layanan sistem operasi adalah accounting, yang berarti sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerjanya. Yang berikut kita masuk ke struktur komputer. Jadi struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling
juga memiliki komponen-komponen yang saling terkait. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut. Jadi sistem komputer juga multiguna, yang berarti terdiri dari beberapa komponen. Jadi sistem komputer ini memiliki komponen yang terdiri dari CPU atau Central Processing Unit serta sejumlah divisi kontrol yang dihubungkan melalui data bus ini, kemudian yang bertujuan menyediakan akses ke memori atau RAM. Jadi setiap divisi kontrol ini ada divisi input, ada divisi output, bertugas untuk mengatur perangkat tertentu, contohnya disk drive atau audio device dan video display. Jadi CPU dan kontrol divisi ini dapat dijalankan secara bersamaan, namun diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Yang berikut, sistem operasi juga memiliki struktur input-output. Jadi bagian ini akan membahas struktur input-output, yaitu memiliki dua struktur input-output, yaitu interupsi input-output dan DMA. Jadi yang pertama interupsi input-output. Untuk memulai operasi input-output, CPU meloading register yang bersesuaian ke divisi kontrol. Jadi sebaliknya divisi kontrol juga memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Yang kedua, struktur DMA. Dari struktur DMA ini atau Direct Memory Access ini, suatu metode penanganan input-output di mana divisi kontrol langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Jadi selain struktur input-output, struktur komputer juga memiliki struktur penyimpanan. Jadi ada dua struktur penyimpanan, yaitu memori utama dan magnetic disk. Jadi yang pertama memori utama ini merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dan memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang diakses secara langsung oleh prosesor. Yang kedua, magnetic disk. Jadi magnetic disk ini berperan sebagai secondary struct pada sistem komputer modern. Jadi magnetic disk ini disusun dari piringan-piringan seperti CD. Yang terakhir, struktur sistem operasi. Jadi sistem komputer modern ini semakin kompleks, yang memerlukan sistem untuk dirancang dengan hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan dapat dimodifikasi. Yang pertama, dari struktur sistem operasi ini, yang pertama adalah manajemen proses. Jadi manajemen proses di mana keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Jadi aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dari sistem proses. Kemudian menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi, untuk proses komunikasi dan penanganan deadlock. Yang kedua, manajemen memori utama. Jadi manajemen memori utama ini lebih dikenal sebagai memori sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan ribuan, bahkan juta. Jadi setiap word dan bit mempunyai alamat tersendiri. Jadi memori utama ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang diakses datanya, kemudian datanya diakses oleh CPU atau perangkat input-output. Jadi memori utama ini termasuk penyimpanan data yang sementara. Kemudian manajemen secondary
Jadi manajemen secondary stroke ini merupakan data yang disimpan dalam memori utama yang bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Jadi oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary stroke yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Yang keempat, manajemen sistem input-output. Jadi manajemen sistem input-output ini sering disebut device manager yang menyediakan device drive yang umumnya sehingga operasi input-output dapat seragam. Contohnya membuka, membaca, dan menulis serta menutup. Yang kelima, manajemen berkas. Jadi manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Jadi manajemen berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis seperti direktori, volume, dan lain-lain. Yang keenam, sistem proteksi. Jadi sistem proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya. Yang keenam, jaringan. Jadi jaringan sebagai sistem terdistribusi, sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Jadi tiap prosesor mempunyai memori tersendiri. Yang ketujuh, command interpreter system. Jadi command interpreter system menunggu instruksi dari pengguna atau user. Dan program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements untuk disebut control interpreter system. Yang ketujuh, layanan sistem operasi. Jadi sistem operasi memberikan layanan, contohnya eksekusi program, yaitu kemampuan sistem untuk meloading program ke memori dan menjalankan program. Kemudian operasi input-output seperti yang dijelaskan tadi bahwa sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Kemudian komunikasi yaitu pertukaran data atau informasi antara dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau bahkan lebih. Kemudian adanya sistem manipulasi berkas, dan terakhir deteksi error yang bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras maupun operasi. Yang kedelapan, sistem calls. Jadi sistem calls menyediakan interfase antara program. Jadi program pengguna yang berjalan dengan bagian OS. Kemudian mesin virtual, perancangan sistem dan implementasi, serta sistem generasi. Jadi mesin virtual ini adalah mesin yang mempunyai dasar yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan layar dari sistem komputer, sehingga sistem komputer dengan tersendirinya dibangun atas lapisan-lapisan tertentu dengan urutan lapisan mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas. Kemudian perancangan sistem implementasi. Jadi target untuk pengguna sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan. Jadi target dari pengguna atau user, sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan. Kemudian mempelajari, dapat diandalkan, aman dan cepat diakses. Sedangkan target untuk sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, kemudian dapat diimplementasi, dipelihara sebagai fleksibel, error, dan efisien. Yang terakhir dari struktur sistem operasi ini adalah sistem generasi. Dari sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan berbagai jenis mesin, yang mana sistem harus dikonfigurasi untuk tiap komputer, program sysgen yang dapat informasi mengenai konfigurasi khusus dari perangkat keras. Jadi baik, terima kasih
untuk materi sistem operasi saya jelaskan cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan materinya bisa di download pada link deskripsi ini.